Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke, hari ini Waalaikumsalam kita akan warahmatullahi wabarakatuh. masuk ke sub bagian housekeeping department. Karena mungkin kamu di room division harusnya untuk vokasinya sudah dapat berapa mata kuliah untuk housekeeping? Untuk housekeeping udah berapa banyak mata kuliahnya? Berapa SKS? Berapa? Kecil. Ada pengelolaan tata geraha. Berapa SKS semua totalnya? Suaranya kecil semua ya. Saya gedein dulu. Oke, jadi di sesi ini kita akan lebih belajar ke manajemennya ya, jadi nggak ke vokasinya karena saya akan lebih menitik beratkan pada ke manajerialnya atau supervisory-nya ya. Jadi kita harapkan nanti lulusan dari Poltekpar ini at least bisa waktu keluar itu bisa achieve di posisi kalau di industri itu di supervisory, kalaupun misalnya masuk ke brand yang gede atau hotelnya besar ya mungkin dari level rival tapi bisa cepat untuk posisi supervisory. Jadi kamu semua nanti diharapkan memiliki kemampuan manajerial atau minimal supervisory ya. Jadi seperti yang disampaikan, kira-kira housekeeping itu lebih ke apa sih? Boy atau Mega atau yang lain siapa? Ada yang bisa bantu? Secara manajemen itu housekeeping itu ngapain aja ya? Ada yang bisa bantu? Saya, Pak. Iya, siapa? Menurut Mega, Pak. Ya, silakan. Menurut pendapat saya itu pada pengelolaan tata geraha di mana housekeeping itu bertanggung jawab atas kebersihan di area perhotelan. Di area perhotelan, seluruh area perhotelan itu untuk kebersihannya diawasi oleh Konteksnya housekeeping. sekarang dengan new normal, selain kebersihan apa kira-kira? Dan sekarang new normal nih ya, dengan prokes itu apa ya, kira-kira dari housekeeping harus dirubah? Untuk standar CHSE-nya, Pak. Ya, jadi sekarang ini kan semua hotel atau semua industri pariwisata diharuskan punya sertifikasi CHSE. Apa yang tahu panjangan CHSE apa? Cleaning, Hanya apa? hygiene, healthy, sanitize, Ini apa? Hygiene, sanitize. E-nya apa? E-nya Kan? CH, SE, sorry, E-nya apa tadi? Sanititas sudah benar. E-nya apa? Terakhir? environment, Pak. Apa? Environment. Environment. Ya. Nah, Environment. jadi sekarang ini kita berbicara perspektif dalam konteks hotel gitu ya. Jadi kalau sekarang semakin hotel itu prokesnya semakin bagus, kamu sebagai tamu merasa apa kalau stay di hotel tersebut yang CHSE-nya sudah implemented? Apa yang diharapkan dari situ? Apa yang kamu rasakan sebagai tamu deh dari kacamata tamu? nyaman, Pak. Aman, nyaman ya. Ya, jadi sekarang ini sangat penting gitu ya. Terus kalau kamu tahu nggak menurut WHO ya, proses cleaning itu berapa jam sekali ya? Aturannya menurut WHO, World Health Organization. Ada yang tahu nggak di tempat public area? Berapa jam sekali harus di cleaning sama disinfektan? Ada yang tahu nggak dari WHO standarnya berapa? Jadi WHO itu mensyaratkan per 2 jam ya. Jadi per 2 jam itu kayak public area, lobby, terus restoran, itu kita harus cleaning
dan juga sanitize dan desinfektan gitu ya. Nah, itu standar dari WHO. Nah, beberapa hotel nggak semua bisa implement ini karena memang cost-nya mahal ya, karena setiap per 2 jam harus bersih-bersih kan, butuh chemical dan sebagainya. Kira-kira chemical untuk desinfektan ada yang tahu nggak apa jenis chemicalnya? Pernah diajarin nggak di housekeeping vokasinya? Pakai apa? Ada yang tahu chemicalnya? Diajarin cara itunya nggak sih, cleaningnya segala macam di kampus? Belum diajarin, boy. Iya. Itu pakai apa chemicalnya? Kalau kemarin untuk di toilet itu, kalau Apa? saya di Novotel kemarin tuh ini Pak, ada Pilax, ada juga Nanti kalau kamu berkarir kan dari ini ya, dari divisi ini kan biasanya larinya either ke front office atau housekeeper, terus lanjut room division manager, dan the next level ujungnya di GM gitu ya. Tapi at least kamu kalau background-nya housekeeping harus ngerti ya itunya, pest control, chemicalnya ya. Nah, at least nanti kamu coba ini lagi, upload lagi. Oke. Kita lanjut ya. Jadi secara prinsip tadi WHO mensyaratkan harus per 2 jam kita lakukan cleaning di public area ya. Nah, ini yang nggak semua hotel mampu karena cost-nya mahal ya. Jangan lupa itunya boleh di-share absensinya udah ya. udah Pak, udah saya share. Oke, nanti jangan lupa absensi di situ biar saya posting ke sistem. Oke, selanjutnya menurut kamu seorang housekeeper ya, eksekutif housekeeper yang baik itu harus seperti apa? Ada yang tahu nggak? Sebagai seorang eksekutif housekeeper dikatakan berhasil itu seperti apa? Ada yang mau share? Yang bisa memaintain housekeeping itu sendiri, Pak. Bisa apa? Mengawasi jalannya pembersihan di hotel, Pak. Menurut saya. Terus kalau dia bisa kontrol biaya chemical dan sebagainya, itu part of dari housekeeper nggak? Iya Pak. Ya, oke ya. Iya, Pak. Jadi Iya, diharapkan Pak. nanti seorang housekeeping itu juga selain yang pasti kebersihan hotel harus nomor 1 ya. Tapi di satu sisi yang lain dia juga harus bisa maintain yang namanya cost dan expense ya. Oke, jadi semuanya sudah tahu fungsi housekeeping adalah dari bahasanya keeping house tetap cleaning gitu ya. Jadi nanti kalau yang berkarir di housekeeping juga jangan menjadi ini ya, maksudnya banyak juga yang background dari housekeeper sekarang udah menjadi GM, malah ada yang menjadi vice president, ada yang jadi CEO background dari housekeeping gitu ya. Semua bagian dari hotel mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi level tertinggi, bisa jadi GM dan sebagainya ya. Nanti ini teori sih dibaca ya, karena saya lebih ke aplikasi dan ke manajerialnya ya. Jadi yang pasti ini harus kita cover ya. Yang pasti guest room ya. Pernah kamu waktu praktek atau diprakerin menggunakan UV nggak? Ultraviolet untuk mengecek kebersihan. Ada yang pernah nggak? Kalau pernah di hotel apa trainingnya? Hah? Siapa yang jawab tadi? Boy ya? Iya Pak, belum kalau saya di Novotel. Oh, suaranya bisa kecil ya. Kamu bisa suaranya agak gede nggak? Suara saya kecil ya. Belum Pak. Hah? Oh belum. Belum. Iya. Oke, jadi kalau di beberapa hotel, terutama di Amerika, di Indonesia udah ada salah satu brand besar di Indonesia yang sekarang saya kerja juga. Jadi kita menggunakan UV. Nah, nanti itu banyak si brandnya itu kasih mystery guest, itu jadi nyuruh mystery guest, jadi dia sebagai tamu, dia ngecek kebersihannya. Jadi nanti si hotelnya dicek gitu loh, dari kerja GM ya, housekeeping dan sebagainya. Salah satunya menggunakan teknologi UV. Jadi pakai UV itu kalau kita
tembakan ke seat atau linen itu, spot-spot itu akan terlihat sangat jelas gitu. Sedangkan kalau pakai mata kan nggak kelihatan nih. Jadi kita di beberapa hotel, terutama di Amerika itu, misteri gasnya menggunakan itu, jadi kelihatan banget. Habis dari gitu dipoto, jadi ketahuan, jadi kamarnya bersih atau tidak bersih. Terus juga koridor ya. Ada yang tahu ya kemarin yang tentang koridor, saya ada pengajari atau di kampus mana saya lupa. Standar dari koridor berapa meter, ada yang tahu nggak? Untuk bintang 4 itu. Kan koridor kan ada lalu lalang ya, ada orang bawa apa namanya troli, terus ada tamu bawa ini. Kira-kira luasan koridor harus berapa meter ya menurut standarnya internasional? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak standar koridor berapa? Tampilannya ada kan ya di sini, di sana, di masing-masing ada ya tampilannya ya? Ada, Pak. Oke. Ada, Pak. Koridor berapa luasnya? Ada yang tahu? Lebarnya? Ada yang tahu nggak berapa lebarnya? Kira-kira kalau kamu praktek di hotel-hotel besar itu berapa sih koridornya? Berapa luas tuh? Lebar ya, bukan panjang. Lebarnya berapa? Ada yang tahu nggak? 1 sampai 2 meter, Pak. 1 meter. Kalau troli luasnya gedenya, lebarnya berapa meter troli? Nah, troli aja kan bisa sekitar 80 cm ya, atau 60, atau yang gede malah nyampe 1 meter. Berarti kurang kalau 1 meter ya, minimal 1,8 atau 2 meter ya. Jadi untuk internasional ya. Terus lobby ya. Nah, kira-kira yang di lobby sekarang menggunakan prokes, apa aja sih yang harus ada di lobby? Ada yang tahu nggak? Yang terakhir praktek di hotel, kalau di lobby untuk prokes apa aja? Ada yang tahu nggak? Apa aja? Hand sanitizer, Pak. Terus apa lagi? Pengecek. Suhu. Kalau Terus dicek dulu, pengecek suhu. apa? Terus kayak pengecek suhu Pak sebelum masuk. Terus apa lagi? Terus juga ada Tempat cuci tanda. tangan. Oke, nah ya jadi sekarang standar CAEC itu ya di lobby ada pengukur suhu, terus ada wastafel buat bersihin atau sanitizer atau disinfektan. Nah, dan saya sampaikan itu per 2 jam sekali harusnya dilakukan ini. Nah, kalau AC gimana tuh? AC di kamar AC, misalnya kamu di back office itu, kalau kerja di back office, ruangannya tertutup, nggak ada jendela, AC apa yang harus dilakukan sebagai prokesnya? Ada yang tahu nggak? Ruangannya nggak ada jendela ya, cuma ada AC gitu. Apa yang harus dilakukan untuk prokesnya supaya bagus sirkulasinya? Ada yang tahu? Terutama back office ya. Apa kira-kira? Selain Mega sama Boy, ada yang bisa jawab? Selain Tita juga yang biasa jawab. Indra bisa jawab, Indra? Gimana Indra caranya, Indra? Oh, di ruangan nih ya, nggak ada jendela, adanya AC doang. Terus supaya sehat area apa tempat kerjanya, apa yang harus dilakukan? Sirkulasinya. Kira-kira menurut kamu? Gimana, Indra? Yang lain selain Indra, kalau bisa jawab siapa? Yang bisa? Ada yang bisa jawab? Maksud gitu aja nggak bisa jawab. Di ruangan tertutup nggak ada jendela, AC-nya doang. Terus orang bekerja di satu, misalnya berlima atau berenam, supaya apa ya? Supaya fresh, kira-kira gimana ya? Paling saran dengan kondisi pandemik ini, kira-kira apa yang harus dilakukan? Ada yang tahu? Oke, Palembang, ada yang tahu nggak Palembang? Halo, coba Tita, apa tak? Pak, kalau di Novotel kemarin AC-nya dimatiin, Pak. Cuma Terus, sesekali kalau nggak ada jendela dihidupin. Nggak ada jendela gimana? Kalau nggak ada jendela, Kalau orang satu pilok semua dong, ruangannya. Nah, biasa kita dengan kondisi prokes ini, kita yang pertama kita bergantian kerjanya, jadi kapasitasnya kita kurangin. Diusahakan memang ruangan kerjanya yang agak ada bukaan ya, ada jendela atau di area terbuka supaya sirkulasi udaranya ini. Nah, bayangin aja kalau nggak ada pandemi aja, kalau orang satu pilek di dalam satu ruangan itu bisa saling menularkan ya.
Nah, itulah contoh dari kamu nanti once kamu jadi supervisory, jadi housekeeper, kamu harus melihat hygiene juga kan tadi kan. Hygiene supaya ya tim kita sehat. Kalau tim kita sehat kan kerjanya juga jadi lebih ini ya. Oke, ini adalah bagian-bagian yang harus menjadi checklistnya seorang housekeeper atau housekeeping supervisor. Ini setiap public area itu harus dipastikan clean ya, clean, dan sekarang ini tambah hygiene ya dengan apa namanya proses disinfektan dan sebagainya. Oke, kita lanjut secara manajerialnya. Nah, ini housekeeping dari skupnya ya. Jadi yang pasti waktu anak housekeeping masuk ke kamar kan dia akan mengetahui mana barang-barang di maksudnya bukan barang ya Pak, peralatan kamar yang rusak gitu ya. Nah, kalau peralatannya misalnya ditemukan ada hair dryer rusak atau TV-nya channel ini, apa yang harus dilakukan oleh housekeeping? Ada yang tahu nggak apa yang housekeeping apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan housekeeping jika menemukan di apa namanya di kamarnya beberapa itemnya problem atau rusak? Ada yang tahu? Diperbaiki, Pak. Yang perbaiki siapa? Buat damage report, Pak, Damage report dikasihin ke engineering, Pak. Atau enggak dibenari dengan handyman. Oke ya. Jadi kita membutuhkan ada yang namanya damage report, ada maintenance request ya MR ya. Nah, biasanya kita kasih ke engineering. Nanti sama engineering akan di prepare orangnya, bahannya, materialnya. Kalau bahannya ada di gudang langsung diperbaiki. Tapi kalau nggak ada, dia harus minta barang ke akunting, apa namanya proses permintaan pembelian barang. Ada yang tahu nggak apa namanya? Kalau engineering perlu beli lampu, dia bikin apa? SR. Apa? Apa? SR report, Pak. SR itu storeroom request. Misalnya di gudang nggak ada, terus dia bikin apa dong? Kalau di gudang nggak ada barangnya, dia bikin apa? PO, Pak. Purchase order. Sebelum PO apa dulu? Sebelum purchase order apa dulu? SR, Pak. Udah SR, misalnya SR itu kan buat ke gudang. Di gudang nggak ada nih barangnya, berarti harus bikin apa lagi? PR, Pak. Ya, PR Purchase ya. request. Jadi kita bikin PR dulu, baru PO ya. Jadi itu dipastiin ya untuk administrasinya. Nah, ini memastikan juga selain harus bersih, harus hygiene. Jadi beberapa area itu kita melakukan secara rutin ya penyemprotan, baik itu oleh pest control ataupun dari housekeeping sendiri untuk disinfektannya ya. Beberapa brand yang kamu kenal, apa chemical yang bagus menurut kamu, apa aja brandnya yang ada yang kamu kenal? Diversi, Pak. Diversi, selain diversi apa lagi, ada yang tahu apa? Ecolab, ada yang pernah dengar? Ecolab, ada yang pernah dengar nggak Ecolab? Pernah, Pak. Ya, berarti dua brand itu yang paling sekarang di Indonesia yang dari luar ya, jadi Ecolab dan Diversi ya. Oke, kalau menurut kamu hotel yang nggak ada laundry nih ya, linennya itu, tahu istilah par nggak? Apa yang dimaksud dengan par? Ada yang tahu nggak par apa artinya? Par untuk inventory ya, bukan apa, available room. Ada yang tahu nggak par? Apa yang dimaksud dengan par? Par stok. Ada yang tahu nggak par stok? Maksudnya apa? Para stok ada untuk dipakai di sini. Persediaan barang. Betul. Nah, menurut kamu hotel yang dengan okupansi 70%, linennya parnya harus ada berapa biji? Ada yang tahu nggak? Sudah diajarin belum? 3. Berapa? 3. 3 itu di mana aja? Digunakan, disimpan sama sebagai stok. Ya, tidak apa. Jadi Dicuci. kalau parnya 3 berarti 1 di kamar, 1 di pantry, mungkin 1 di laundry atau 1 di gudang ya. Nah, ini juga kita harus maintain nih sebagai housekeeping. Biasanya nanti sebagai housekeeper akhir tahun itu dia akan lakukan inventory. Jika barangnya sudah sorted ya, dari tadinya par 3 di awal hotel buka, sekarang jadi par 2,5 atau par 1, untuk tahun depan budget ya harus bikin budget.
penambahan dari parnya, linennya harus dibelanjakan, terus towel dan sebagainya ya. Oke, kita lanjut. Untuk public area ini terutama ya, kita kadang-kadang kamarnya bersih, tapi public areanya karena apa namanya itu landscape-nya luas, nggak kepegang banyak apa namanya daun-daun dan sebagainya. Nah itu juga menjadi image dari hotel ya. Kadang-kadang tamu check-in-nya udah oke, kamarnya udah bagus, pas dia main ke mana ke pool kemana kotor, dan itu akan menjadi apa namanya komen negatif nantinya ya. Ya, ada yang mau nanya? Nggak ada. Kita lanjut ya. Nah, untuk laundry yang tadi saya sampaikan ya, kalau par stoknya bagus itu ya, jadi kita nggak waktu back to back. Ada yang tahu nggak istilah back to back apa? Di industri ada yang tahu nggak, pernah dikasih tahu nggak back to back itu apa? Pernah dengar istilah back to back nggak? Yang ketika terjadi high occupancy. Gimana suaranya kencangan dong? Suara saya nggak kedengaran. Gimana? Back to back gimana? Back to back itu di mana sedang terjadi okupansi tingkat tinggi di hotel, sehingga karyawan itu saling bantu dalam pekerjaannya, Pak. Ya betul, memang membantu, tapi istilah back to back itu gini, jadi tamu check out ya, langsung udah lagi ada tamu check in di apa sih namanya, di lobby. Jadi kamarnya itu harus cepet nih housekeeping nih, karena back to back, jadi tamu check out langsung masuk check in lagi. Nah ini ya yang kalau misalnya housekeeping atau linen kamu terbatas, itu jadi problem tuh nanti. Kamarnya udah ready tapi towelnya, face towelnya kurang, atau mau housekeeping mau beresin nggak ada seatnya, ada linennya gitu. Nah ini kan jadi problem tuh, nanti problemnya itu jadi kemana-mana nih, dari gara-gara roomnya lama, anak kamu komplain di lobby. Nah, misalnya anak Evo nggak bisa handling komplain, mau nggak mau akhirnya biasanya nanti ngasih komplimen, F&B dan sebagainya. Jadi kan timbul biaya gitu. Nah, diharapkan jangan timbul biaya. Udah jelas orang mau check-in, dapat revenue, jangan keluar lagi biaya gitu ya. Nah, dipastiin nih laundry-nya. Nah, laundry juga jangan sampai ketuker gitu ya, gas laundry terutama. Nah, untuk memproteksi supaya barangnya gas laundry nggak tertukar, caranya gimana? Ada yang tahu nggak? Cara kontrol laundry, gas laundry, bajunya tamu gitu supaya nggak ketukar. Ditandai, Pak. Ditandai, Di marking, Pak. di marking, dikasih Setelah di select. marking, tapi nanti harus ada laundry controller lagi ya, jangan sampai udah di marking tetap kamarnya masih salah kamar. Bisa dibayangin kalau tamunya dari Palembang check out-nya ke Jakarta, pakaiannya ketinggalan, berarti kan harus ngirim tuh pakai tiki atau apa, kan ada timbul lagi biaya nantinya ya. Nah biaya itu yang jadi tanggungan housekeeping harusnya gitu, karena keteledoran dia gitu loh. Tamu udah check out tapi barangnya, tapi kan bisa juga barangnya dari outsourcingnya lama. Nah itu makanya kita harus bisa maintain ya. Kita harus kerjasama sama si laundry-nya, pastiin barang tamu nggak ada yang ketinggalan, itunya apa namanya itu delivery-nya ya. Oke, untuk laundry ada yang mau nanya nggak, Mas? Laundry atau shipping di sini sampai sini? Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya tentang housekeeping management? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Nah, shipping department ini yang kalau hotelnya mungkin relatif besar ya, bintang 4 ke atas ya. Biasanya housekeeper membawahi ada 2 atau 3 supervisor ya. Terus juga ada public area, ada sendiri, linen ada sendiri. Nah, menurut kamu kenapa dipisah, ada public, ada linen, ada yang tahu nggak kira-kira masalahnya kenapa harus dipisah? Ada yang tahu nggak? Karena di setiap hotel itu terkadang untuk di laundry-nya itu beda, Pak. Sudah Apa, berdiri sendiri. Sudah Suaranya berdiri nggak sendiri. jelas. Bisa gedean gimana? Iya, Pak. Karena Suaranya. di setiap hotel itu kadang berbeda-beda. Untuk di laundry-nya kadang dia berdiri sendiri, tidak campur lagi dengan housekeeping. Oke, kalau memang dia punya laundry besar sendiri ya. Terus public area kenapa dipisah dari room boy? Karena lingkupnya berbeda, Pak. Kalau room boy kan bersihin kamar, kalau public area bersihin
area-area yang sering dilewati tamu, Pak. Terus equipment dan alat-alat yang digunakan juga berbeda, Pak. Kalau di room kan dia pakai linen-linen. Kalau di public area dia khusus untuk bersihin pakai broom kayak gitu, Pak. Oke, good ya. Yang saya ingat ini kelas ini yang aktif Tita, Mega, Boy. Tolong yang lain juga aktif ya, karena hanya 3 orang ini akan saya nilai harian, karena ada nilai harian ngelihat aktivitas. Jadi coba yang lain juga sama, bertanya, nggak usah malu. Lebih aktif, lebih baik. Saya lebih sukanya kita diskusi dalam koridor. Teorinya kamu belajar dari dosen lain. Karena saya dari di industri, saya GM di hotel, jadi lebih banyak best practice-nya kalau bisa tanya gitu. Jangan teori. Kalau nanya teori, saya ngapain nanya ke saya walaupun saya bisa jawab gitu. Maksudnya kenyataan di lapangannya ya. Jadi yang top of mind yang ada di otak saya saat ini di kelas ini cuma 3 tuh, Mega, Tita, sama Boy. Yang lain coba sarung sama siapa lagi tadi ya? Lupa saya. Pokoknya 3 orang sih yang. Nah, jadi ini bagian dari housekeeping yang secara hotelnya bintang 4 atau bintang 5 yang kamarnya mungkin 200. Tapi sekarang juga dengan kondisi pandemi ya, kondisinya okupansinya rata-rata di bawah 30%, kita sudah berpikir nih sebagai general manager untuk menggabungkan nih fungsi dari housekeeping yang di room sama public area. Jadi kita merge jadi satu. Dia bisa di room boy, dia bisa di public area. Memang kalau secara teori benar kata tadi kita ya, alatnya udah beda. Tapi sekarang dengan kondisi market yang tidak terlalu ramai, mau tidak mau, supaya kita bisa sustain, bertahan ya, dalam kondisi pandemik ini, hotel beberapa bagian harus di merging gitu ya. Tapi kalau memang Linan emang udah nggak bisa karena dia spesialis ya. Kalau Linan itu kan mulai dari bagian laundry attendant-nya, linen, uniform, valet dan sebagainya. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Untuk dari organization chart dari housekeeping department atau housekeeping, ada yang mau tanya? Kalau ada saya lanjut ya. Saya setiap habis sesi paling saya kasih juga ada beberapa textbook dari luar ya. Tolong itu kamu baca, itu adalah suatu tambahan ilmu. Bukunya juga cukup mahal tuh ya. Jadi kalau kamu dapat dari saya kan gratis tuh, lumayan tuh bisa kamu pelajarin ya. Nah ini kalau hotelnya kecil, small establishment, biasanya cukup dengan housekeeping supervisor atau asisten housekeeping manager aja ya. Karena rentang kontrolnya tidak terlalu besar. Nanti cost-nya juga jadi mahal atau biayanya jadi mahal. Nah, ada yang tahu turn down apa sih yang istilah turn down? Ada yang tahu nggak apa maksudnya turn down? Yang dilakukan apa aja waktu anak room boy melakukan turn down, apa aja yang dilakukan? Step-stepnya ada yang tahu? Ayo yang lain selain Mega, selain Tita, selain Boy, yang lain coba jawab. Satria bisa jawab nggak apa? Turn-down ngapain aja? Satria, Pamungkas, Satria tadi saya Satria siapa ya tadi? Bukan Boy, tapi Satria siapa? Yang cowok siapa lagi nih? Enggak. Fikri bisa jawab nggak, Fik? Turn-down ngapain aja, Fik? Ya, Pak. Hah? Apa? Maaf, Pak. Agak putus, Pak. Bentar, Pak. Oke. Relax dulu, Pak. Turn-down ngapain aja? Anak housekeeping kalau melakukan turn-down, apa yang dilakukan? Step-stepnya apa aja? Ada yang tahu nggak? Boleh saya bantu jawab nggak, Pak? Apa? Boleh saya bantu jawab nggak, Pak? Pakai Pak Ujan nih. Pak Ujan. Turn-down untuk anak-anak housekeeping itu biasanya kayak membuka bed cover gitu, Pak. Merapikan tempat tidur, membuka sheet, mengganti towel yang basah, terus gas supply yang sudah terpakai oleh tamu dilakukan oleh room attendant gitu, Pak. Diberesin gitu, Pak. Seperti itu sih, Pak. Apa tadi namanya, lupa? Turn-down. Siapa tadi? Turn-down, Pak. Hah? Turn-down, Pak. Nggak, namanya siapa tadi?
Fauzan, Pak. Oh, Fauzan ya, betul yang disampaikan Fauzan nih. Jadi, nah tapi ini ke beberapa hotel sekarang juga agak kendala ya dengan jumlah karyawan room attendant-nya sekarang nggak terlalu banyak. Jadi turn down-nya nggak semua. Kalau dulu kan yang kamar tipe suite semuanya gitu ya. Kalau sekarang paling VIP aja dulu gitu karena mungkin karena orangnya jumlahnya terbatas ya. Tapi ini adalah suatu sentuhan atau tambahan servis yang diharapkan terutama untuk long stay ya. Jadi dia merasa di taking care ya setiap saat, kamarnya dicek, dibersihkan dan sebagainya. Dan ini nanti ujung-ujungnya adalah menambah kepuasan tamu ya. Nah, jadi kamu udah tahu ya apa yang dikerjakan di tendon. Oke, lanjut. Nah, ini step-stepnya yang harus kita lakukan. Mungkin kamu udah kalau training di housekeeping ya, jadi mulai ngisi trolley dan sebagainya. Nah, kira-kira cara mengganti, misalnya sabunnya sabun cair ya, kapan kamu ganti dan kapan kamu tetap nggak diganti gitu. Ada yang tahu nggak? Baik tamu yang mau check out, apa tamu yang masih long stay, yang dilakukan apa kira-kira? Ada yang tahu? Untuk memanage itunya, apa namanya, amenities-nya, ada yang tahu nggak? Indah, Tasya. Bisa jawab nggak? Nah. Indah tahu nggak, Indah? Kapan diganti sabunnya? Amenities-nya kapan diganti sabun, terus apa, face towel dan lain-lain. Kamu pernah training di housekeeping nggak? Pernah. Apa yang dilakukan? Terus cek out, terus lihat apa? Handphonenya udah dibuka atau belum, udah digunain apa belum. Kalau belum nggak usah diganti untuk. Iya, jadi kamu udah tahu kan literally nanti karena kita kadang-kadang untuk saving cost juga ya. Jadi ada beberapa tamu yang memang stay through, tinggalnya terus gitu ya. Kita maintain ya amenities-nya. Tapi kalau yang memang problem itu kalau tamunya check out, check-in lagi tamu baru kan kamu nggak bisa pakai sabun yang udah setengah gitu ya. Kalau misalnya pakai tube bukan pakai dispenser gitu ya. Nah ini adalah poin-poin yang kamu harus checklist-nya ya, checklist yang harus dijalankan. Nanti baca buku yang saya kasih itu bagus, yang walaupun dari India itu bagus, itu checklist untuk hotel-hotel, mulai dari pest control dan sebagainya. Untuk kamu once nanti kamu someday kita nggak tahu kamu berkarir jadi room division manager, itu buku untuk checklist kamu juga ya untuk semua pekerjaan housekeeping. Oke, ada yang tahu nggak menurut kamu jumlah kamar yang harus dibersihkan oleh satu orang room boy berapa banyak sih satu shift? Ada yang tahu nggak berapa? 20-an, Pak. 20 karena apa? Angka 20 dapatnya dari mana? Tapi tergantung juga sih, Pak, di setiap hotel, Pak. Kemarin ketemu teman dari hotel sini, di hotelnya cuman 18 gitu, Pak. Dan kebetulan di tempat training saya di 22 sampai bisa 23, Pak. Jadi siapa yang jawab tuh? Fauzan, Pak. Fauzan lagi ya. Jadi intinya gini ya, benar kata Fauzan bahwa besaran luasan juga mempengaruhi ya. Jadi ada hotel yang ingat nggak mata kuliah waktu pertama tuh yang saya slide ada room B sama room K, masih ingat nggak? Room B apa, room K apa? Ada yang tahu? Bedanya room B sama room K apa? Room B itu di dalam kamar ada di dalam ruangan ada ruangan lagi Pak, kamar ada kamar lagi. Jadi misalnya satu kamar itu ada 2 room key-nya Pak. Ya. Oke, sip, betul ya. Jadi itu, jadi kan ada beberapa hotel mungkin yang 2 room B, 1 room key gitu kan, itu kan pasti waktu pembersihannya lebih lama ya dibanding yang cuma 1 room B, 1 room key gitu kan ya. Nah itu jadi memang benar kata Fauzan, jadi ada dulu tuh istilahnya credit point ya. Jadi kita bersihin 20, kalau 20 kamarnya sama dengan 1 room B, tapi kalau kamarnya ada 2 room B mungkin menjadi credit point-nya nggak 20, tapi jadi
Misalnya tadi 18 atau 16 gitu ya. Tapi itu nanti kita harus hitung ya. Jadi satu room boy itu bisa membersihkan berapa banyak. Nah, nanti itu menjadi standar dari hotel tersebut gitu ya. Jadi setiap anak yang jadi itu harus sama gitu. Karena banyak ada problem yang satu room boy itu dia lewat waktunya gitu. Harusnya jam 3 beres, dia masih belum, ini kan kesian juga, capek juga. Tapi di satu sisi tamu juga kalau kayak tadi back to back kan kamarnya lama nantinya gitu ya. Belum housekeeping supervisor ngecek, belum housekeeper ngecek gitu ya. Dipastiin semuanya udah kecek gitu ya. Jadi kamarnya apa namanya siklusnya ngebersihin, ada yang tahu cara yang dilakukan housekeeper apa room boy dari awal apa yang dilakukan, ada yang tahu step-stepnya? Dan ini kamar check out mau di make up, ada yang tahu gimana caranya step-stepnya? Pak Hujan apa step-stepnya Jan? Tahu Pak. Apa gimana? Yang pertama kan kita stripping sampah Pak. Terus, nah ini sih tergantung juga kan Pak. Dari setiap apa. Kalau saya sih tergantung gimana ya menjelaskannya. Tergantung gimana? Ya bentar Pak. Gimana Jan? Hujan suaranya hilang ya? Iya Pak, nanti saya jawab. Bentar, Pak. Gimana? Step-stepnya gimana Jan? Halo. Hujan di kopi Jan? Ada problem ya di itu ya, komunikasinya ya. Yang lain yang bisa jawab, step-stepnya apa? Saya Pak. Ya, gimana? Baik, dimulai dari prepare amenities dan supplies-nya, terus menuju kamar, ketuk pintu 3 kali, katakan housekeeping, masuk kamar, hidupkan lampu, buka hordeng. Kalau buka sekarang jendela. kondisi prokes, misalnya tamunya ada di dalam, boleh nggak dibersihin? Mohon izin dulu Pak, tanya dulu sama tamunya apakah kamarnya ingin dibersihkan atau tidak. Tapi kalau boleh, tapi tamu di dalam masih boleh dibersihin nggak? Boleh nggak sekarang aturan prokes baru ini? Pasti nggak boleh ya. Jadi kalau memang itu kita aturannya bahwa membersihin itu dalam kondisi harus kamar kosong ya. Jadi kalau memang nanti tamunya tetap di dalam, minta waktunya aja gitu. Kecuali itu kamar untuk kamar yang repatriasi itu yang dari, kalau di Jakarta itu kan tamu-tamu dari luar negeri itu kan nggak bisa langsung ya, harus masuk ke hotel dulu ya. Nah itu kita 3 hari nggak dibersihin, kita kasih linennya doang. Gitu. Pastiin itu aja. Terus apa lagi tadi Max? Sorry kalau katakanlah nggak ada tamunya, udah nge-stop, udah masuk, terus apa dulu yang kamu lakukan? Hidupkan lampu, buka hordengnya, buka jendelanya, terus ke stripping sampah, stripping linen, terus kita bersihkan kamar mandinya, making bed, dusting. Setelah dusting kita strip, setelah dusting kita sapu, setelah itu kita ngepel, setelah itu semprot hand sanitizer dan air freshener. Jadi udah tahu ya nanti praktis step-stepnya betul yang tadi sampaikan Mega. Dan pastikan aja ya kalau kita di new prokes ini kita nggak boleh membersihkan kalau tamunya di dalam. Ya itu kita sampaikan dulu bahwa aturan prokes sekarang harus clean, nggak ada orang gitu ya. Karena butuh waktu nanti kita disinfektan dan sebagainya ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk linen juga dipastikan ya, karena ini sering kejadian yang tadi itu parstoknya cepat berkurang karena memang ada problem ya. Ada yang pernah tahu nggak yang namanya istilah linen suit? Linen suit, ada yang pernah nyoba training pakai linen suit nggak? Ada yang pernah nggak?
Faujan pernah nggak, Jan? Palembang Gimana, ada Pak? nggak ya? Hah? Gimana, Pak? Jadi kalau kita di hotel gede-gede ya biasanya ya, kita ada namanya linen suit atau parasut gitu ya. Jadi ada satu lubang, jadi kita masukin dari lantai 20 pun linen itu langsung jatuhnya ke laundry gitu ya. Jadi nggak Pernah, usah Pak. pakai runner lagi, namanya linen suit. Jadi di Iya, pernah beberapa dengar. hotel, biasanya hotel di bawah hotel-hotel tahun ini ada sih, tapi maksudnya yang hotel besar ya, itu kan buat mempercepat, jadi kita lemparin linen kotor ke bawah itu menggunakan linen suit. Jadi pakai kayak cerobong, lubang, itu setiap floor ada lubang. Kalau kita lempar linen itu jatuhnya langsung ke area laundry gitu. Itu untuk mempercepat proses. Nah, tapi kadang-kadang itu juga bikin linen nyangkut atau sobek tuh di situ juga harus dipastiin. Nah, ini adalah gimana cara kita juga memanage linen dengan vendor ya. Waktu kita belinya juga harus yang memang tahan lama, yang heavy duty ya, jangan sampai linennya ada yang tahu nggak umur linen yang normal berapa lama, berapa bulan kira-kira dari beli sampai harus diganti berapa bulan menurut kamu? Ada yang tahu nggak umurnya linen berapa lama? Berapa bulan linen dari pertama beli dipakai nyampe udah nggak dipakai lagi kira-kira berapa bulan ya? Ada yang tahu nggak? Jadi standar linen itu biasanya 1 tahun 8 bulan atau sampai 2 tahun lah ya kalau yang kondisinya kita pengen tetap top of quality ya. Tapi banyak juga yang udah 3 tahun dan 4 tahun. Nah, tapi saat sekarang ini banyak juga vendor yang menyediakan kita bisa nggak usah beli linen tapi kita sewa. Sewa dalam artian sewanya bersih ya. Jadi kalau dipakai bersih kita pakai, kalau misalnya ada spot kita tinggal tukar. Di satu sisi kita saving ya untuk biaya belanjanya, kita nggak beli linennya, tapi setiap bulan kita ada 2 tagihan, satu biaya sewa, satu biaya cuci gitu ya. Nah ini tapi tergantung nanti hitung-hitungan kamu gitu. Kalau di Palembang ada vendor seperti itu, kamu harus hitung tuh. Kalau kita beli kita nyuci biaya per bulannya berapa, tapi kalau kita sewa biaya sewa dan biaya nyucinya berapa. Nanti mana yang paling ekonomis secara biaya ya. Jadi nanti akan kamu bisa lihat menggunakan metode mana gitu ya. Mungkin kan di Palembang udah banyak karena laundry besar ya. Jadi harusnya ada juga nih yang sewa gini. Saya nggak tahu sih di Palembang ada nggak? Faujan tahu nggak? Ada yang sewa nggak di sana hotelnya? Atau harus beli? Banyak, Palembang, Pak. Ada ya. Jadi kalau di Jakarta tuh kita udah banyak apa namanya hotel nggak usah beli. Kayak di kemarin saya stay di Aston Kemayoran gitu ya. Jadi saya tanya ngobrol sama GM-nya, jadi dia sewa gitu loh. Nah ternyata biaya sewa, biaya cuci, cost-nya laundry-nya sebulan juga cuma sekitar 15-30 juta, which is sama dengan kayak kita belanja linen dengan nyuci gitu. Jadi jatuhnya lebih murah logikanya gitu ya. Tapi tergantung daerah tersebut. Kalau Palembang nggak ada ya repot ya. Tapi kalau kayak Jakarta gitu ternyata banyak perusahaan yang nyewain linen nih, sheet, towel dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, ini teorinya ntar kamu baca lah ya, yang harus apa yang harus dilakukan. Nah, yang make sure aja untuk di housekeeping adalah par stock tadi ya, seperti saya sampaikan, par stock dari operating equipment, linen, sheet, towel, uniform, dan sebagainya ya. Terus tadi umurnya seperti saya sampaikan rata-rata 2 tahun ya, tapi kalau 2 tahun kondisinya masih bagus, bisa kita extend biasa setahun atau 1,5 tahun ya. Nah, gimana? Kenapa kita harus manage stok itu? Karena stok ini biaya ya. Kalau stoknya benar, kayak tadi, jadi barangnya akan long lasting, akan panjang umurnya ya. Terus dipastikan juga ya, sekarang dengan prokes harus menggunakan glove ya, make sure ya. Terus juga menggunakan face mask, masker ya. Kita semua di area tamu, di back office semua menggunakan masker ya. Karena ini ada satu hotel ya, begitu ada satu tamu dia komplain melihat tamu lain nggak menggunakan masker gitu kan. Sekarang kan dengan pandemik ini orang lebih rigid ya, lebih ketakutan gitu ya kalau tertular dan sebagainya ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak?
Ini sih teori semua, ntar kamu baca ya. Ada yang mau nanya nggak? Nah, nanti ini tolong dibaca ya, spesifik linen dan sebagainya. Nah, teori-teori yang dibaca nanti. Nah, kerjanya apa bedanya housekeeping supervisor sama coordinator? Ada yang tahu nggak apa bedanya sih? Secara job function-nya. Bedanya apa ya? Housekeeping supervisor, housekeeping coordinator, kan suka ada ya di lowongan kerja itu. Mencari housekeeping coordinator, mencari housekeeping supervisor. Ada yang tahu nggak bedanya apa sih job desk-nya supervisor dan coordinator? Apa bedanya ya? Satria, Anggara, bisa jawab nggak? Satria, Iya, Pak. bedanya apa? Coordinator dan supervisor. Tinggian mana supervisor sama coordinator? Ada yang tahu nggak? Kamu pernah training nggak di rooms? Pernah, Pak. Di mana? Di Windam. Nah, Windam ada apa ya di sana? Di bawah housekeeper ada apa? Ada supervisor. Supervisor. Coordinator ada? Enggak. Nggak ada ya. Supervisor kerjanya ngapain aja? Ngawasin kinerja room attendant-nya, Hmm. terus cek status kamar, terus Ya. ngecek kamarnya udah layak dijual atau belum. Oke. Ya kadang ada beberapa hotel menggunakan istilah supervisor, kadang menggunakan coordinator. Biasanya coordinator itu bisa selevel dengan supervisor, tapi bisa juga coordinator itu menjadi housekeeping leader gitu loh, tergantung dari besaran hotelnya ya nanti. Kalau hotel yang kelasnya budget, mungkin cukup housekeeping coordinator itu sebagai leaders, jadi nggak ada supervisor lagi gitu. Ini sebenarnya hanya pengistilahan aja sih ya secara prinsipnya. Ini kerjanya housekeeping, nanti kamu baca. Jadi nanti dibaca aja. Nah, pernah ada yang dengar room controller nggak? Ada yang tahu nggak room controller kerjanya apa? Indra Alamsyah. Ya, Pak. Apa, Indra? Controller itu mungkin kayak mengontrol kamar, Pak. Iya, itu mah translate-nya. Room controller mengontrol kamar. Artinya apa kerjanya? Ngapain? Apa ya? Secara prinsipnya room controller itu sama kayak supervisor, dia ngecek ya kamar kebersihannya. Terus kalau ada dispute ya antara front office dengan apa namanya housekeeping ya. Oh ya, ada yang tahu nggak apa sih namanya perbedaan sistem di FO dan housekeeping istilahnya apa? Tentang jumlah kamar occupied atau available? Apa istilahnya coba? Perbedaan status misalnya di housekeeping disebutnya occupied, no luggage, tapi di FO disebutnya misalnya check out. Istilahnya apa perbedaan itu? Ada yang tahu nggak di housekeeping? Iya, ada yang tahu nggak? Ini istilahnya sering dipakai nih di housekeeping apa juga? Ada yang tahu nggak? Tita tahu nggak Tita? Apa bedanya? Kalau ada beda status itu apa istilahnya? Debbie tahu nggak Debbie? Apa bedanya? Kan suka nggak kamu lagi praktek, Evo bilang kamarnya sudah check out, tapi si housekeeping bilang occupied. Kenapa bisa beda? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, itu istilahnya namanya room discrepancy ya. Kadang-kadang tamunya langsung check out dari depan, tapi anak
housekeeping nggak diupdate oleh FO karena barang-barangnya masih ada gitu ya. Misalnya ada luggage-nya, nah biasa tamu skipper atau sebagainya gitu ya. Nah itu namanya room discrepancy, makanya kerjanya si net audit, room controller ada itu ngecek balan itu. Yang di FO di posting okupansinya berapa, di housekeeping berapa. Itu juga untuk mengontrol jangan sampai nanti ada kamar yang dipakai, dijual, tapi nggak diposting atau nggak di-report gitu ya. Itu adalah istilah-istilah yang harus standar yang harus kamu ketahui yang tadi saya sampaikan itu ya. Diskrepensi, tadi par stock, itu adalah bagian dari housekeeping management ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, seperti biasa ini ada tugasnya ya. 1 minggu. Tadi yang kemarin, yang minggu lalu juga masih ada beberapa yang belum kirim ya. Tolong dikirim ya. Itu menambah nilai tugas kamu ya. Sama nilai banyak bertanya juga itu nilai harian dari masing-masing mahasiswa ya. Ini pertanyaannya dari Lord of Housekeeping, Executive Housekeeper apa aja ya. Seperti saya sampaikan dan teorinya nanti kamu baca. Sama laundry manager apa yang dilakukannya role-nya. Job desk-nya lah gitu ya. Jangan lupa di email. Terus sama ini jawabannya apa namanya tuh di subjeknya ada yang nama duluan. Ini sama yang diseragamin ya. Terus Palembangnya PLB aja, jangan ada yang Poltekpar dipanjangin Palembang. Karena saya bikin defaultnya gini gitu. Kalau di luar dari gini dia nggak masuk ke default kampus ini gitu ya. Tolong namanya sesuai ya. Poltekpar Palembang, terus kelasnya apa, mata kuliahnya ini ya. Ada yang ditanya sebelum saya akhirin? Nggak ada? Pak. Biasanya ada yang nanya kelas ini. Skipping gampang kali ya, mata kuliahnya ada domainnya kamu semua ya. Saya hanya ngajarin dari sisi manajerialnya aja ya. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri. Terima kasih. Saya harus morning briefing. Ketemu besok ya. Besok apa ya? Ada yang tahu besok mata kuliahnya apa? Sesudah housekeeping apa ya? Apa? Ya nanti baca di yang di WA saya itu ada tuh, baru saya dulu lupa habis housekeeping apa gitu ya. Tapi at least kamu saya yang diharapkan belajar di bisnis hospitality ini, terutama hospitality-nya lebih ke hotel ya. Kamu tahu banget semua fungsi manajemennya, mulai dari kemarin ya studi kelayakan, di rooms, di F&B, nanti nyampe ke revenue management ya. Gitu aja. Kalau ada lagi yang ditanya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah absen semua ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Thank you, Pak warahmatullahi Dino. wabarakatuh. Udah absen Thank ya? you Pak Dino. Terima kasih Pak Dino. Sudah Pak. Yuk.